Kalau Padang Pak, Mas? Aman. Surabaya, Pak Didik sama Pak Roni? Au, au. Oke, sip. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Akhir-akhir ini saya sering pulang naik sepeda sambil hujan-hujanan. Terus gara-gara itu lampu sepeda saya rusak. Mungkin kemasukan air hujan ya. Lampu ini saya beli di Jepang sekitar tahun 2017-an. Jadi udah dipakai sekitar 6 tahunan. Mungkin emang udah waktunya rusak ya. Saya udah coba masukin lampu itu ke dalam beras seharian. Saya masih berharap lampunya masih bisa nyala. Tapi walaupun udah gitu, lampunya tetap nggak bisa nyala. Sebenarnya kalau naik sepeda di sini nggak pakai lampu juga nggak apa-apa sih. Tapi ya bahaya. Jadi sekarang saya mau beli lampu baru. Terus kemarin saya sering ikut serah terima jabatan ketua klub kegiatan mahasiswa. Di tempat saya kerja ada 5 klub mahasiswa, yaitu klub Kyogi Karuta, terus klub Shodo, klub Kaiwa, klub tari Yosakoi, dan klub tentang anime dan komik yang namanya Umado. Setiap tahun ketuanya ganti, dan waktu ketuanya ganti, mereka adakan acara serah terima jabatan ini. Serah terima jabatan sering disingkat jadi sertijab. Di acara ini, ketua lama melaporkan kegiatan yang udah dilaksanain, terus lapor tentang kendala yang selama ini dialami. Terus harapan untuk ketua baru. Terus ketua barunya bakal kasih sambutan yang isinya adalah rencana kerja. Terus minggu kemarin Najmah ikut ujian masuk di SMA negeri loh. SMA negeri ini posisinya dekat dengan rumah. Mungkin dengan jalan kaki cuma 10 menit aja. Dia mutusin mau pindah dari sekolah yang sekarang ke SMA negeri karena jarak sekolah ke rumah yang lebih dekat. Terus di SMA negeri ini ada pelajaran bahasa Jepangnya juga. Terus katanya ada banyak klub kegiatan siswanya juga. Di sekolah yang sekarang sebenarnya dia juga ikut klub. Dia ikut klub bahasa Prancis. Oh ya, jalan dari rumah ke SMA negerinya itu lewatin gang yang sempit banget loh. Gang ini cuma muat 1 orang aja. Tapi kadang ada juga motor yang lewat sini. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Kemarin pas saya lagi bantu mahasiswa cari data statistik, saya nemu data statistik menarik loh. Data ini adalah data statistik kriminal tahun 2023. Datanya ini terbit di tahun 2023, tapi isinya adalah informasi dan data kejahatan yang terjadi di tahun 2022 ya. Saya dapat data ini dari situs Badan Pusat Statistik Indonesia. Dari data itu, saya bisa paham kalau tingkat kejahatan atau kriminal di Indonesia mengalami kenaikan. Katanya di tahun 2020 ada 247.218 kejadian. Terus di tahun 2021 mengalami penurunan jadi 239.481 kejadian. Nah, tapi di tahun 2022 katanya terjadi peningkatan jumlah kejahatan yang signifikan. Katanya jumlah kejahatan di tahun 2022 adalah 372.965 kasus. Peningkatan di tahun 2022 itu mungkin karena ada pengaruh dari kondisi ekonomi yang susah waktu pandemi corona ya. Terus ada juga hal menarik dari data statistik ini. Katanya tingkat pelaporan ke polisi setiap tahun masih tergolong rendah. Di tahun 2020, tingkat pelaporannya 23,46%.
Terus di tahun 2021 jadi 23,31%. Terus di tahun 2022 katanya turun lagi jadi 22,98%. Ini artinya jumlah kasus kejahatannya makin banyak, tapi orang yang lapor ke polisi semakin sedikit. Wah, ini kayaknya jadi PR untuk pihak kepolisian ya. Terus saya lihat diagram yang isinya tentang jumlah kejahatan di setiap daerah di Indonesia. Saya pikir Jakarta paling banyak, tapi ternyata daerah Jakarta ada di urutan ketiga. Terus yang ada di urutan kedua adalah Sumatera Utara dan yang pertama adalah Jawa Timur. Saya juga lihat diagram yang menunjukkan persentase setiap jenis kejahatan. Dari diagram itu saya lihat kalau pencurian adalah jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Katanya persentase kasus pencurian yang terjadi di Indonesia dari tahun 2021 adalah 26,50%. Di bawah pencurian ada kejahatan terkait penyalahgunaan atau pengedaran narkoba dengan persentase 10,72%. Terus persentase terbesar yang ketiga adalah penipuan atau penggelapan yang persentasenya adalah 10,27%. Saya setiap pagi atau malam itu pasti nonton berita di TV. Nah, berita yang paling saya sering dengar akhir-akhir ini emang pencurian ya. Kebanyakan itu pencurian motor. Sama seperti penipuan atau kejahatan lainnya, pencuri motor juga ada yang beroperasi dalam bentuk sindikat. Kalau dulu pencuri motor biasanya menyasar motor-motor yang ada di tempat-tempat terbuka, kayak tempat parkir perusahaan, tempat parkir pasar, atau tempat parkir pertokoan. Nah, kalau sekarang pencuri motor makin berani. Mereka sekarang berani curi motor yang diparkir di depan atau di halaman rumah. Bahkan ada juga pencuri yang ambil motor dari dalam rumah loh. Masyarakat marah banget dengan para pencuri ini. Jadi kalau ada yang ketangkap pasti dipukulin dulu sebelum diserahin ke polisi. Pencurinya salah. Masyarakat yang pukulin pencuri juga salah sih ya. Terus kejahatan yang sering saya lihat di berita TV adalah tawuran atau perkelahian massal. Di video tahun lalu juga saya pernah cerita tentang tawuran ini ya. Katanya kasus perkelahian massal di tahun 2021 lebih sedikit dibanding dengan tahun 2018. Orang-orang yang berkelahi biasanya orang desa satu dengan desa yang lain. Di Jakarta juga sama. Biasanya pemuda satu daerah berkelahi dengan pemuda dari daerah lain yang posisinya bersebelahan. Selain itu, di Jakarta atau di kota besar lainnya, banyak juga kasus perkelahian massal atau tawuran antar pelajar SMA. Kadang penyebabnya itu masalah sepele. Misalnya ada orang yang saling ejek di media sosial. Terus karena belum puas, mereka putusin untuk ketemu langsung dan berkelahi. Terus kalau tawuran itu biasanya pelakunya bawa senjata tajam, kayak celurit panjang atau ikat pinggang yang di ujungnya dipasang gigi sepeda. Pokoknya serem deh. Dulu di tahun 1990-an, katanya di daerah tempat tinggal saya juga sering ada tawuran. Tawuran pernah jadi fenomena sosial juga di Indonesia tahun 90-an. Nah, 5 tahun belakangan ini kayaknya tawuran jadi fenomena sosial lagi. Terakhir, saya mau cerita tentang fakta unik lainnya ya. Pertama, katanya di Indonesia laki-laki lebih banyak jadi korban kejahatan daripada perempuan loh. Terus dari kasus kriminal yang tercatat di 2022, korban kejahatan yang lapor ke polisi itu cuma 22,98% aja. Sisanya 77,02% nggak buat laporan. Terus terakhir, katanya sebagian besar korban kejahatan di tahun 2022 adalah orang dewasa dengan persentase 93,25%. Semoga kita nggak termasuk di dalamnya ya.